terbang bagai baja mentah, melantangkan udara di setiap langkah, mengantar mimpi yang nyaris pudar, bangkitkan jiwa yang haus benar. Garuda melambung di langit muram, memecah kabut jadi sinar terang, menggapai cakrawala penuh dendam. Timnas Indonesia benar-benar menatap 2 laga bulan Maret dengan penuh keyakinan, dan secara umum melihat kualitas tim yang dimiliki publik tanah air, merasa optimis jika tim Garuda mampu meraih mimpi tertinggi. Nah, setelah beberapa waktu lalu ada Mads Hilgers yang berbicara soal keyakinan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kali ini ada Kevin Dick yang di laga versus Chelsea kemarin sempat diwawancarai terkait peluang Timnas Indonesia. Tentu saja apa yang terjadi sekarang cukup membuat salah satu media terbesar di Australia, yakni Sydney Morning Herald, merasa khawatir dengan kondisi timnasnya. Dan media tersebut juga tak segan menyebut jika ini adalah skuad terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Sejauh ini yang mana media tersebut juga menganggap kalau situasinya seperti sedang terbalik, mengingat Australia sendiri tampil tidak dengan kekuatan terbaiknya. Optimisme tinggi kini sedang menyelimuti publik tanah air. Yap, menatap 2 laga melawan Australia dan Bahrain, semua yakin jika tim Garuda bisa memberikan hasil terbaik, di mana itu mengacu pada komposisi skuad serta tim kepelatihan yang dinilai mampu untuk mewujudkan semua, meskipun cukup disayangkan kalau Egy Maulana Fikri terpaksa harus dicoret lantaran cedera. Jelas bagi Egy ini adalah ketidakberuntungan mengingat musim ini performanya di bawah asuhan Jan Olderikering sedang on fire. But that's okay karena sejatinya masih ada kesempatan lain di depan sana. Nah, keyakinan untuk timnas sejatinya nggak cuma dari fans, tapi dari para pemain yang juga merasa sangat optimis, dan kemarin kita sudah menyimak betapa yakinnya Mads Hilgers terkait mimpi Indonesia ke Piala Dunia. Yap, intinya dalam wawancara tersebut, Mads mengatakan, jika ia memiliki mimpi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia, dan secara kualitas, ia percaya kalau Indonesia punya kualitas pemain yang layak untuk membawa tim ini main di kompetisi terbesar antara negara tersebut. Pokoknya menurut Mads, selain Jepang, untuk sekarang ini Indonesia punya kekuatan yang lebih baik dari tim-tim lain di grup C. Nah, selain Mads, ada juga Kevin Dick yang kemarin di laga versus Chelsea sempat diwawancarai media Denmark, yang mana Kevin juga merasa sangat optimis Indonesia bisa meraih tiket otomatis ke Piala Dunia terlebih. Untuk saat ini jarak poin dengan tim peringkat 2 Australia cuma 1 poin, sehingga Kevin merasa kemenangan atas Australia serta Bahrain benar-benar bisa membuka jalan bagi Indonesia. Dan ia percaya semua elemen tim bisa melakukannya. And talking about many fans and huge stages, there's a national break coming up, and I don't know actually if you've been picked if the selection has been and if you're playing, what's going on? Yeah, I've been picked. We face Australia and Bahrain, 2 big games for us because we tied 1 point to Australia, I think it was, and yeah, we can create great heights with Indonesia. We have a new technical staff, and yeah, let's see how far we can go. But exciting times, and let's see how far we can go with it. And another almost gigantic switch from Denmark, Europe, and then that. Yeah, I have to fly to Sydney on Monday, so it's going to be a huge difference. But that's also nice. I think playing for the national team in countries like Australia now, going for a chance, because that's what we should do. So. And then just to jump back to Stamford Bridge, huge game, difficult, but of course it's possible to score 2, maybe 3 goals. How do you see your chances? Yeah, it's going to be hard, but there's a chance. I think we've showed in many things in last week as well that we have a chance against them, and I think we should go for the chance. I can't give a percentage on you, but yeah, let's see how it goes. But yeah, we go for a chance, and I think the chance needs to be grabbed. Thank you. Thank you. See you. Sementara itu, ada salah satu media besar di Australia, Sydney Morning Herald,
yang menyoroti betul krisis pemain yang melanda tim Kangguru. Di mana setelah Tony Popovich mengumumkan skuad resminya, media tersebut benar-benar khawatir soal peluang Australia. Tentu saja badai cedera menjadi momok yang membuat segala situasinya jadi lebih berat. Pemilihan pemain akan menentukan peluang timnas Australia ke Piala Dunia. Untuk menjadi 48 peserta Piala Dunia 2026 Australia wajib menyapu bersih 6 poin yang tersedia bulan ini, yakni saat bertemu timnas Indonesia dan China. Badai cedera tentunya membuat kondisi semakin sulit. Tony Popovich membuat beberapa kesalahan pemanggil dalam masa 6 bulan jabatannya, sehingga membaca pikirannya tidaklah mudah, lengkap Sydney Morning Herald pada artikelnya. Lebih lanjut, media tersebut juga merasa kalau pertandingan melawan Indonesia di Sydney benar-benar nggak akan berjalan mudah. Meskipun Indonesia nggak akan diperkuat, Ragnar Oratmangun serta Jasin Hapner yang kena akumulasi serta Egy Maulana Fikri yang cedera. Tapi media tersebut tetap merasa pemain-pemain yang tersedia secara kualitas sangatlah bisa saling mengisi. Apalagi dengan masuknya Ole Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Emil Audero, plus gerbong tim pelatih baru membuat media tersebut menganggap kalau ini adalah komposisi terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Dan berbicara head-to-head antar lini, ya bisa dibilang kita nggak perlu lagi minder, karena mulai dari kiper sampai penyerang timnas Indonesia punya nama-nama yang secara kualitas oke gitu loh. Walaupun di satu sisi kita sebagai fans nggak boleh terlalu jumawaah, karena biar gimana pun ingat ini adalah tim baru, kasarannya gitu. Sehingga kemungkinan untuk 2 laga pertama, Patrick akan main aman dulu alias ya nggak banyak melakukan perubahan. Pokoknya yang penting menang apapun caranya, masalah main cantik atau gimana-gimana, yaitu bonus. Sebab jika di match pertama udah ribet mikirin gimana caranya main cantik, ya nggak ada gunanya juga kalau nggak menang kan gitu. Intinya untuk laga perdana melawan Australia, kemenangan adalah yang terpenting, barulah nanti di laga versus Bahrain, ketika Patrick Kluivert udah paham nih pemain-pemainnya secara lebih detail, di situ mungkin kita bisa memainkan sepak bola yang cantik, no guling-guling kan gitu. Ya terlepas dari apapun, kini semua tergantung dari gimana timnas Indonesia bisa memanfaatkan semua momentum yang didapat. Dan sekali lagi, nggak usah takut sama Australia. Meskipun kita juga nggak boleh meremehkan hanya karena mereka banyak cedera. Ya Australia tetap Australia, tim yang secara jam terbang sudah termaksud level top Asia. Namun kembali lagi, mereka bukanlah tim sekelas Brazil, Argentina, Spanyol, Portugal, Jerman, Belanda, Italia, Inggris yang levelnya udah world class gitu loh. Jadi ya udah nggak perlu ada hal yang ditakutkan dan fair aja. Di pertemuan pertama selain spam crossing, mereka ini mainnya gimana sih? Sehingga ya udah nggak usah takut, ingat optimis, bukan berarti meremehkan loh ya. Dan sebagai fans, kita harus tetap dukung serta doakan apapun yang terjadi. Untuk itu, buat semua elemen timnas Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Raungan mesin nyalakan semangat, menggaung keras di pelataran angkasa berat, teguh melawan badai bertubi-tubi.